Tahun 2012 itu saya ke Jepang, pulang 2015. Kebanyakan orang itu ke Jepang cari uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ya, hari ini saya beruntung sekali berkesempatan berkunjung ke perusahaan konsultan Nanking dan Gensen, yaitu PT Exata Indonesia. Nah, ini adalah direkturnya, Bapak Nofri. Beliau adalah eksekutif muda yang dulu sebenarnya teman perjuangan saya. Saya sendiri kaget gimana bisa perjalanan hidup Pak Nofri bisa seperti ini. Exata Indonesia adalah konsultan jasa pengurusan ginseng dan Nanking. Jadi bagi Anda, Kensusei, entah itu IM Japan, JIK, swasta, kemudian perawat atau engineering, Anda mungkin akan butuh informasi tentang ginseng dan Nanking. Nah, selamat siang Pak Nofri. Selamat siang. Ya, ini Bapak kan dulu ini ya, alumni Magna Jepang ya? Ya. Nah, ini boleh di-share Pak ceritanya gimana bisa sampai seperti ini? Sebenarnya nggak ada yang spesial ya menurut saya, cuman apapun yang kita lakukan kalau ada goal atau tujuan itu yang sangat membantu mindset kita untuk mencapai hal tersebut. Tahun 2012 itu saya ke Jepang, pulang 2015. Kebanyakan orang itu ke Jepang cari uang, dan itu salah satu sih tujuan kita juga. Cuman nggak tahu kenapa memang saya orangnya nggak begitu fokus sama uang tersebut. Yang saya fokuskan adalah gimana supaya bisa bangun relasi. Bangun pertemanan, bangun koneksi, kemudian sambil belajar bahasa Jepang. Dari situ mengalir, kemudian ketemu satu bisnis dengan bisnis yang lain, dan tentunya sambil belajar tentang dunia bisnis seperti apa. Dan kebetulan ada salah satu orang Jepang yang ternyata memang dia menilai saya itu ada sesuatu yang beda, sehingga dia sangat antusias untuk mengajak saya untuk kerja bareng saat itu gitu. Itu ketemunya di mana Pak? Ketemunya di Jepang. Jadi saya waktu di Jepang masih sering nongkrong ke belajar bahasa Jepang, meskipun bisa tapi ikut-ikut nongkrong kayak gitu kan. Kemudian ngobrol, ada kecocokan, terus kemudian ya sering main kayak gitulah. Kayak saya dulu yang mikirnya kerja di pabrik banyak lembur, dikirim ke Indonesia gitu ya. Yeah. Nah, ini kenapa Pak Nofri bisa berpikiran beda itu dasarnya bagaimana Pak ya? Apa ada yang salah di pendidikannya atau bisa kok beda gitu? Di Jepang, di perusahaan Jepang yang besar, terus kemudian ketika pulang ditempatkan di perusahaan cabang Indonesia, itu tujuan semua orang. Iya. Tujuan semua orang. Dengan harapan nanti nyampe di pabrik yang di Indonesia menjadi seorang leader, supervisor, bahkan manajer. Tapi tidak sama saya. Saya orangnya nggak begitu suka dikekang dengan jam kerja. Dan saya lebih suka bebas. Apalagi tahun 2008 saya punya komitmen untuk tidak mau kerja di pabrik lagi. Sebelum ke Jepang berarti? Sebelum ke Jepang. Kalau di Jepang di pabrik karena itu kan memang keadaannya seperti itu. Iya. Tapi setelah pulang dari Jepang, ketika 1 minggu setelah nyampe di Indonesia, ditelepon oleh HRD untuk masuk ke cabang Indonesia, saya tolak. Saya ingin benar-benar mengembangkan Exata ini meskipun dalam tanda kutip abu-abu. Tapi kalau misalkan saya ini bisa melewati masa ini, maka saya akan jadi nomor 1 di Indonesia. Itu sih. Dan itu membangun Exata dari awal itu gampang atau sulit Pak? Bangun Exata dari awal, nggak mudah. Nggak mudah ya? Nggak mudah. Kalau sulit sih nggak juga, tapi nggak mudah. Karena saat itu saya pernah mengalami satu depresi, kalau nggak salah di bulan ketiga atau bulan keempat, ketika saya udah disupport luar biasa oleh
partner kita yang di Jepang, tapi saya belum bisa menghasilkan. Sehingga saya sampai berkata, tolong stop aja kerja sama kita. Kamu nggak perlu gaji saya lagi dan saya cari kerja lain. Tapi apa jawabannya? Saya akan tunggu kamu sampai 1 tahun ke depan. Kamu nggak usah mikir yang macam-macam. Saya akan tetap support kamu sampai 1 tahun ke depan. Nah, dari situ saya merasa saya sangat kenapa orang ini kok percaya sekali sama saya gitu. Sehingga apa yang harus saya lakukan untuk membalikkan supaya ini sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dari situ mulai belajar tentang bisnis dan segala macam, banyak hal yang saya pelajarin, terus akhirnya saya langsung terapkan. Dan di tahun pertama waktu itu kita punya komitmen minimal 3 tahun harus 100 berkas. Tapi dengan kerja keras yang dari titik ke bulan keempat tadi, 1 tahun pertama kita udah dapat 100 berkas. Dan target 3 tahun itu terlampaui cuma dengan 1 tahun. Pak Nofri ini kan di Jepang ini ya, belajar bahasa Jepang juga di sana ya. Ya. Nah itu kan untuk mungkin saya, teman-teman semua yang sekarang di Jepang itu kadang-kadang mau belajar bahasa Jepang itu susah ya, bukan susah, males. Nanti kan di Jepang ujungnya cari uang. Nanti kepake atau enggak gitu, berarti belajar bahasa Jepang itu di sana pasti kepake ya Pak ya? Wajib sebenarnya. Wajib belajar bahasa Jepang karena gini. Ketika orang mau memutuskan untuk berpartner sama si A atau si B, mereka nggak melihat hari itu saya mau si A, saya mau partner sama si A, tapi saya mau ajarin dulu dia gitu, kan nggak. Tapi dia udah mulai menilai itu dari kapan lalu, dia udah nilai dulu, kemudian oh ini orang ini cocok bagi saya ambil dia. Jadi skill itu memang harus disiapkan jauh-jauh sebelum orang menilai kita atau sebelum orang mau berpartner sama kita. Jadi bagi Kensusei harusnya tujuannya nggak cuma cari uang, tapi belajar bahasa Jepang itu penting.